Kadang ada orang-orang yang beda-bedain perlakuan cuma berdasarkan fisiknya doang. Kalau cewek cantik atau cowok ganteng gitu perlakuannya baik banget, ramah. Tapi kalau sama yang menurut mereka jelek, perlakuannya buruk banget. Disapa aja enggak, bahkan kadang dibully. Makanya sekarang tuh banyak banget orang yang merombak badannya sana sini cuma buat dapat pengakuan dari lingkungannya. Dia pengen dapat perlakuan yang sama kayak orang-orang yang cantik atau ganteng lainnya. Kenapa ya orang-orang sampai rela berlomba-lomba biar kelihatan cantik atau ganteng? Apa emang beauty standar tuh bener-bener ada? Ngomongin soal beauty standar, aku juga pernah nih ngerasain hal yang mungkin kalian juga rasain. Dulu tuh pas SMA, aku belum terlalu peduli sama mukaku harus kayak gimana. Ke sekolah cuma pakai sunscreen, pokoknya ya udah gitu aja. Dulu tuh aku emang item kusem gitu lah pokoknya. Aku juga orang yang bisa terbilang akrab ya sama teman-temanku cowok sekelas, tapi emang ada satu yang sikapnya beda ke aku. Nah, si temen cowokku ini kayak enggan gitu loh ngajak ngobrol aku, nggak ngeliat aku atau ya terkesan nyepelein lah. Sedangkan kalau dia ngobrol sama temenku yang bisa dibilang cantik, dia tuh kayak excited gitu lah. Sampai pas udah lulus nih, aku emang angkatan corona ya. Jadi aku di rumah kuliah dan mengisi hariku dengan pakai skincare. Sebenarnya aku nggak ada niat sendiri sih kenapa aku mau pakai, karena aku di situ cuma ngerasa kayaknya aku udah butuh dan aku pengen give me change gitulah. Nah udah nih, setelah itu ada reunian SMA. Si teman cowokku ini juga datang dan saat itu tiba-tiba dia ngedeket lah sama aku sambil bilang, kok sekarang lu putih ya? Dan ngajakin ngobrol aku terus sampai dia tuh perhatiin banget aku ngomong. Kenapa bisa kayak gitu? Hal yang kayak aku alamin itu emang bikin kita jadi makin gampang buat ngelihat kekurangan dari badan kita ataupun muka kita. Kita makin ngerasa kurang dan ngerasa gak bersyukur sama apa yang udah dikasih sama Tuhan. Padahal kita udah dikasih anggota badan yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Apalagi sekarang tuh sebenarnya udah serba gampang ya. Kalau kita ngerasa hidung kita pesek, kita tinggal filler hidung atau filler pipi, dagu, dan lainnya. Padahal hidung yang dikasih Tuhan tuh udah sempurna, bisa buat nafas, tapi kita memilih untuk mengganti muka kita hanya karena ngerasa kok hidungmu pesek ya, kok bibirku terlalu tipis, dan lain-lain. Orang yang kayak itu tuh mungkin pikirannya tuh kayak ya udah aku pengen bagusin mukaku sampai aku puas. Padahal kepuasan itu kan nggak ada batasnya ya. Manusia tuh nggak pernah merasa puas. Dan sebenarnya kita juga nggak bisa juga sih nyalahin kosmetika ini yang lebih dari sekedar make up. Karena kita kan emang hidup di mana orang-orang tuh menjunjung tinggi fisik. Ketemu sama orang pertama kali yang diomongin pasti fisik. Kok lu gendutan sih? Kok lu jadi teman? Pasti kayak gitu. Kok lu kurusan? Kok lu putihan? Basa-basinya tuh pasti tentang fisik. Terus kalau misal kita lagi di jalan, entah kita kenal atau enggak, apakah teman kita atau bukan, pasti yang kita scan dari atas sampai bawah tuh fisiknya. Nah, jadi pasti ada dalam benak kita tuh kayak ya kita harus mentingin fisik. Secara tidak sadar ya kita fokusnya ke situ terus. Tapi di satu sisi sebenarnya lingkungan kita tuh kurang banget buat ngepromote mencintai diri kita apa adanya. Karena ya lagi naturalnya manusia tuh pasti ngelihat kurangnya. Kayak misalnya nih kita ngaca, pasti yang kita lihat, aduh kok hidungku kegedean sih, kok gendutan sih, kayaknya aku harus diet deh, kok pipiku cabi sih. Kayak aku bilang tadi, di lingkungan itu nggak ada nge-support kita untuk berpikir positif terhadap badan kita sendiri, terhadap fisik kita, terhadap muka kita. Jadi sebenarnya wajar aja kalau mental atau mindset kayak ya udah mau ganti muka aja, itu terus terjadi. Aku mau kasih tips buat kalian biar kalian bisa lebih mencintai diri kalian sendiri dan mungkin mengurangi pikiran-pikiran tentang kenegatifan diri kalian. Yang pertama, coba kamu stop bandingin diri kamu sama orang lain. Kamu ya kamu, dia ya dia.
Kita sering bandingin diri kita sama orang lain tanpa sadar kalau emang nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Selanjutnya, kamu nggak bisa selalu buat orang lain bahagia. Ya mungkin kita bisa coba dengan ngurangin kuantitas kita ngedengerin omongan orang tentang kenegatifan kita. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan nggak bisa kita kelompokin mana yang sempurna dan mana yang enggak. Enjoy your life karena setiap orang punya kekurangan masing-masing dan fix it. Temenan sama orang yang dikit-dikit komen hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin tuh emang nggak enak ya. Jadi mending kita out aja dari circle yang kayak gitu dan bergaul sama orang yang mungkin lebih bisa bawa hal positif buat kita. Jadi intinya, mentality atau mindset yang healthy itu adalah gimana kita bisa nerima diri kita. Iya, nerima 100% diri kita sendiri. In this case, kita nerima mau muka kita kayak apa, badan kita kayak apa, ya emang kayak gini. Kayak yang aku bilang tadi, emang naturalnya manusia itu selalu gampang nyari kekurangan. Entah kekurangan dirinya sendiri atau kekurangan orang lain. Karena kita nggak bisa ngubah society atau lingkungan kita, mungkin kita bisa ngubah dari diri kita sendiri. Misal nih, kita ketemu sama sepupu kita. Mungkin kita bisa coba buat nggak usah ngomongin fisik lagi. Karena kalau enggak, sistem society mendewakan fisik tuh nanti bakal terus ada dan nggak akan putus. Selain itu, coba kamu mulai dengan nggak nge-scanning diri kamu sendiri. Terus kamu nyari nih jeleknya kamu di mana. Misal kita lagi ngaca, biasanya kita kayak ngerasa, kok badanku kayak gini sih? Kok mukaku kayak gini? Ya udah, sekarang coba deh kamu buat muji diri kamu sendiri kayak, wah ternyata aku cantik juga ya. Ya emang kelihatannya narsis, tapi itu lebih sehat daripada kita cari kekurangan kita secara terus-menerus.